aku datengin, dan tiket pesawat, penginapan, makan itu aku menghabiskan uang sebesar kurang lebih 12.950.000. Hai semua, balik lagi di channel Bainuna bersama aku Tika. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian berapa sih biaya liburan ke Korea aku kemarin. Nah, seperti di video sebelumnya yang udah pernah aku bikin tentang jalan-jalan ke MBC World. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian berapa biaya yang aku keluarin untuk aku liburan ke Korea kemarin. Nah, buat kalian yang penasaran atau buat kalian yang berencana untuk ke Korea nanti untuk liburan ke sana, biayanya berapa sih sebenarnya yang dibutuhin buat liburan ke Korea? Nah, aku akan kasih tahu ke kalian berapa biayanya berdasarkan tempat yang aku datengin atau berdasarkan liburan aku kemarin. So, buat yang penasaran, ditonton videonya sampai habis ya. Yuk, langsung aja. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian rincian biaya yang udah aku keluarin, mulai dari tiket pesawat, biaya visa, biaya nginap, terus biaya aku makan di sana, transportasi, tempat wisata dan sebagainya. Di sini aku udah merangkai atau sudah mencatat beberapa poin yang nanti akan aku kasih tahu ke kalian. Jadi ini aku akan kasih tahu dari awal sampai akhir dan sekali lagi berdasarkan pengalaman aku liburan kemarin ya. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa aku liburan ke Korea kemarin itu pada tahun 2019 bulan Februari. Jadi tahun ini, tahun 2020, mungkin ada kemungkinan harga yang berbeda ya, karena semakin berlarut tahunnya juga tentu harga-harga semakin naik. Dan ini sekali lagi aku kasih tahu, ini berdasarkan pengalaman aku liburan di tahun 2019 Februari kemarin. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah tiket pesawat. Jadi tiket pesawat ini aku carinya itu yang promo, yang untuk ke Koreanya itu aku cari di tahun 2018 akhir tahun, sekitar bulan Oktober November itu aku baru pesan tiket pesawat ini. Nah, langsung aja itu aku ngabisin biaya berapa untuk berangkat dengan tiket pesawat ini. Jadi sebelumnya itu aku cari tiket pesawat dari kota aku untuk ke Jakarta. Jadi seperti yang kalian tahu, aku itu tinggal di kota Palembang dan butuh ke Jakarta untuk pergi ke Korea. Jadi di sini aku pesan tiket PP pulang pergi dari Palembang ke Jakarta dan Jakarta ke Palembang. Nah, untuk tiket perginya itu dari Palembang ke Jakarta aku menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan harga 1.122.000. Lalu pulangnya itu dari Jakarta ke Palembang aku naik Sriwijaya Air, maskapainya beda, dengan harga Rp810.500. Nah, ini aku langsung pesan PP. Jadi aku dapat diskon Rp270.550. Jadi total untuk PP dari aku dari Palembang ke Jakarta dan Jakarta ke Palembang itu totalnya adalah Rp1.661.950. Nah, lanjut dari Jakarta ke Hong Kong dan dari Hong Kong ke Incheon. Jadi aku memilihnya transit karena waktu itu yang murah adalah pesawat yang transit. Jadi aku memilih naik Cathay itu transit di Hong Kong. Nah, untuk tiket pesawatnya sendiri itu langsung PP aku pesannya promo. Jadi itu aku pesannya waktu itu di Traveloka, langsung aku cari yang promo dari Jakarta ke Hong Kong, Hong Kong ke Incheon, lalu pulangnya dari Incheon ke Hong Kong dan Hong Kong ke Jakarta itu totalnya Rp4.300.000. Nah, itu tadi tiket pesawatnya. Nah, setelah kalian sampai di Bandara Incheon, kalian mau ke Seoul nih kan. Jadi dari Incheon ke Seoul itu kalian harus naik kereta. Jadi di sini aku naik kereta bandara, yaitu kereta cepatnya, yaitu kalau nggak salah namanya AREX. Itu dengan biaya sebesar 8.000 won. Jadi itu kalau dirupiahin sekitar Rp96.000. Nah, ini aku PP ya. Jadi dari Incheon ke Seoulnya itu aku naik AREX juga, kereta cepat, dan dari pas pulangnya dari Seoul mau ke Incheon lagi ke bandara itu juga naik ini. Jadi totalnya itu
eh, per sekali naik 8.000 won, jadi kurang lebih 96.000 dikali 2 itu sekitar 192.000 untuk tiket PP kereta bandara. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah T-money. Nah, T-money ini penting banget buat kalian yang mau backpacker ke Korea yang nggak menggunakan jasa tour. Jadi kalian menggunakan alat transportasi yang ada di Korea. Jadi kalian harus punya kartu yang namanya T-money. Nah, T-money ini karena aku belum punya sama sekali, jadi aku belinya di minimarket di bandara. Itu satu T-money, satu kartu itu harganya 4.000 won. Satu kartu itu harganya 4.000 won atau sekitar 48.000 rupiah. Nah, T-money ini tentunya belum ada isinya. Jadi setelah kalian beli T-money, kalian harus isi T-money kalian ini untuk transportasi kalian selama kalian berada di Korea. Nah, waktu itu aku langsung isi sekali banyak. Itu aku isi ulang langsung 50.000 won atau sekitar 600.000. Jadi untuk T-money sendiri aku menghabiskan uang sebesar 648.000 rupiah. Nah, untuk T-money ini pilihannya bebas ya. Jadi kalian mau isi langsung sekali banyak atau kalian mau isinya sedikit-sedikit aja karena nanti takut mubazir. Jadi ya lebih baik ya itu balik lagi ke pilihan kalian, karena aku nggak mau ribet. Jadi aku langsung isi banyak dan sampai aku pulang pun T-money-nya masih sisa dan nggak aku ambil lagi uangnya, karena kata teman aku kalau misalnya itu aku tuker lagi sisanya atau aku uangkan sisanya, nanti T-money-nya nggak bisa dipakai, dan ketika aku mau kembali ke Korea lagi aku harus beli T-money yang baru lagi, kan sayang ya. Jadi mending aku simpan aja, sisanya masih sekitar 9.000 won kayak gitu. Jadi pas di hari-hari terakhir itu aku beli ke supermarket pakai T-money itu bayarnya. Lalu yang keempat adalah visa. Nah, pasti di sini teman-teman pada nanya gimana sih caranya biar visanya lolos untuk ke Korea. Nah, kebetulan di sini aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian karena berhubung aku di sini bekerja, jadi untuk visa ini aku nggak mau ribet. Jadi aku minta tolong teman aku untuk bawakan atau urus visa ini melalui travel agent. Jadi aku bayar travel agent dan aku menghabiskan uang sebesar 800.000 rupiah untuk ngurus visa ini, dan puji Tuhan banget aku lolos visa dengan jumlah tabungan yang hanya 15 juta rupiah waktu itu. Nah, untuk jumlah tabungan ini sebenarnya beda-beda, yang tidak ada ketentuan pasti yang ditetapkan dari pihak Koreanya, imigrasi Koreanya itu kita harus ada tabungan berapa. Jadi buat kalian yang penasaran harus jumlah tabungannya berapa, ya kalian cari-cari aja di internet, karena aku nggak bisa kasih tahu kalian informasi persis karena di sini aku juga lewat jasa orang lain. Jadi daripada aku nanti salah kasih info, ya mending kalian nanti coba cari sendiri, karena aku rasa di internet udah banyak banget yang nulis soal visa ini. Dan kalau kalian emang nggak mau ribet, ya kalian bisa minta tolong atau minta diurusin sama travel agent, tentu dengan biaya yang berbeda-beda dari setiap travel agentnya. Yang kelima itu adalah homestay. Nah, untuk homestay di sini itu aku pakai jasa dari Airbnb. Jadi teman aku yang cariin dan kita pesennya itu untuk 8 hari pas di Seoul. Jadi kurang lebih 8 hari 7 malam. Nah, untuk biayanya sendiri itu pertama itu aku setor ke teman aku itu sejumlah 1.091.000. Lalu karena ada biaya servis tambahan, jadi aku transfer lagi itu sekitar 282.000. Jadi total yang aku keluarkan untuk Airbnb ini selama 7 malam itu sejumlah 1.373.000. Nah, untuk harga Airbnb ini juga beda-beda ya dari lokasi dan tempat yang kalian pilih. Nah, berhubung aku itu Airbnb-nya dekat dengan Seoul Station dan ya harganya tadi seperti yang udah aku bilang tadi 1.373.000. Walaupun homestay ini tidak disangka ternyata jalannya begitu naik banget. Nah, selanjutnya masuk ke tempat wisata nih. Jadi aku akan kasih tahu harga masuk ke tempat wisata sesuai dengan tempat yang aku datangin, yang tentunya yang mengeluarkan biaya. Namun ada juga tempat yang tidak mengeluarkan biaya tentunya ya.
Jadi yang mengeluarkan biaya di sini seperti kayak aku pergi ke Herb Island itu, terus aku pergi ke Pochon Art Valley, terus aku pergi ke Namsan Tower. Tapi di Namsan Tower ini aku nggak bayar. Oke, langsung aja. Jadi waktu itu aku pergi ke Gyeongbokgung Palace. Nah, ini aku sewa hanbok ya. Jadi kalau kalian memakai hanbok itu nanti masuk ke lokasi ini gratis, nggak bayar. Jadi di sini aku bayar untuk sewa hanbok. Nah, sewa hanbok ini aku bayar itu seharga 30.000 won. Kalau dirupiahin itu 360.000 won untuk kurang lebih mungkin 12 jam, aku juga lupa. Jadi 12 jam atau berapa, kurang dari 12 jam, aku nggak ingat sama sekali. Tapi totalnya itu 360.000 won. Jadi dengan pakai hanbok itu aku sudah bisa langsung masuk ke Gyeongbokgung Palace dan tempat lainnya. Lalu selanjutnya aku pergi ke Everland. Nah, di sini adalah tempatnya yang wajib banget kalian kunjungin ketika kalian ke Korea. Jadi main ke tempat ini. Everland ini udah sangat terkenal banget, nanti aku bakal kasih tahu review aku soal Everland di video lainnya ya. Nah, untuk ke Everland ini aku sudah lupa berapa yang aku keluarkan. Dan aku mencoba mencari di Klook harga untuk one day pass ke Everland ini itu sekitar 380.000 rupiah. Jadi kalau kalian ada aplikasi Klook, kalian bisa langsung beli di situ dengan harga yang berbeda kayaknya, tergantung waktu-waktunya kapan, dan mungkin juga ada voucher-voucher diskon di situ. Jadi waktu kemarin aku nggak tahu persis berapa, jadi aku ambil umumnya aja, itu kurang lebih 380.000 rupiah. Nah, next itu ada Namsan Tower. Nah, di Namsan Tower ini itu aku tidak mengeluarkan biaya selain biaya transportasi. Nah, sedangkan biaya transportasi ini aku sudah menggunakan timannya yang sudah aku isi tadi sebelumnya. Jadi aku tidak ada pengeluaran tambahan untuk ke Namsan Tower. Nah, di Namsan Tower ini sebenarnya bayar kalau kalian mau masuk ke dalam dan naik ke atas. Itu kalau aku cari di Klook harganya sekitar 112.000 rupiah. Jadi berhubung aku nggak masuk ke dalam, aku cuma main di luar-luarnya aja, foto di gembok-gemboknya itu. Jadi aku tidak mengeluarkan biaya untuk ke Namsan Tower selain si Timani tadi. Next, Herb Island. Nah, sebelumnya dari Herb Island ini itu aku ke Pochon Art Valley sebelumnya. Tapi kita langsung aja ke Herb Island. Nah, di Herb Island ini itu satu orang harganya itu 6.000 won, atau kalau dirupiahin itu sekitar 72.000 rupiah. Jadi kemarin aku dari Pochon Art Valley ke Herb Island itu aku naik taksi dan aku nggak inget aku habis berapa. Jadi pas waktu di taksi itu, pas mau masuk ke dalam kita dihitung ada berapa orang. Jadi itu satu orangnya 6.000 won atau 72.000 rupiah. Nanti kalau sudah sampai ke masuk ke dalam itu kalian nggak usah bayar lagi, tinggal keliling-keliling aja di situ. Dan aku juga akan review soal Herb Island ini di video lainnya ya. Nah, kalau di Pochon Art Valley ini ada dua biaya yang dikeluarin. Jadi ada biaya monorail dan juga biaya tiket masuknya. Jadi waktu aku ke sana itu untuk biaya tiket masuknya itu per orang 5.000 won atau sekitar 60.000 rupiah. Nah, seperti yang kalian ketahui kalau kalian cari-cari, Pochon Art Valley itu kan pemandangan alam ya. Jadi untuk melihat pemandangan alam yang luas itu kalian harus naik ke atas. Sebenarnya bisa dengan jalan kaki, tapi karena aku orang yang nggak kuat, jadi aku memutuskan untuk naik monorail. Jadi harga monorail ini itu sebesar 4.500 won atau sebesar 54.000 rupiah. Jadi total yang dikeluarkan di Pochon Art Valley ini itu 114.000 rupiah. Kalau kalian kuat jalan kaki, kalian bisa langsung naik aja, nggak usah naik monorail tentunya. Nah, itu tadi tempat-tempat wisata yang aku datengin yang aku keluarkan biaya untuk masuknya. Namun ada juga tempat wisata yang tidak membutuhkan biaya masuk, kayak misalnya kalian main ke agensi
halaman agensi kan kalian nggak perlu untuk bayar ya. Terus kalian main ke cafe artis, terus kalian ke Myeongdong, terus kalian ke Hongdae, dan itu kan nggak perlu tiket masuk. Jadi yang membutuhkan tiket masuk itu ke tempat-tempat tadi. Nah itu adalah tempat yang aku datengin waktu aku ke Korea kemarin. Lalu untuk biaya makan berapa sih? Nah di sini biaya makan sebenarnya setiap orang itu beda-beda. Tapi waktu itu aku menyiapkan uang untuk aku makan di sana itu kurang lebih 1.600.000 sampai 2 juta untuk 8 hari. Jadi mungkin satu hari itu bisa 200.000 rupiah. Tapi ya semuanya bebas ya, kadang kita misalnya hari pertama habis 200.000, hari kedua bisa lebih dari 200.000, atau hari ketiga malah kurang dari 200.000. Nah itu balik lagi ke masing-masing. Kalau kalian ya doyannya jajan, ya kalian harus melebihkan anggaran kalian untuk makan ini. Kalau aku kemarin nganggarinnya itu paling banyak 2 juta. Nah biaya-biaya yang udah aku sebutin tadi tentunya di luar biaya kalian untuk beli oleh-oleh, untuk kalian jajan atau beli barang-barang lainnya ya. Karena kalau aku masukin satu-satu itu bakal banyak banget, dan kebutuhan kita kan juga tentunya berbeda-beda. Jadi yang penting di sini aku share yang umumnya aja, yang ibaratnya ya tempat-tempat yang aku datangi yang membutuhkan dana lebih awal. Jadi kalau kalian emang doyan shopping, ya kalian harus membutuhkan dana lebih. Nah setelah dirangkum dari total tempat-tempat yang aku datengin dan tiket pesawat, penginapan, makan, itu aku menghabiskan uang sebesar kurang lebih 12.020.950 rupiah. Atau di sini aku beritain jadi 12.025.000 rupiah. Cukup banyak untuk 7 hari, 8 hari 7 malam. Tapi ya inilah fakta yang bisa aku kasih ke kalian. Ini yang aku keluarkan untuk biaya-biaya tersebut di luar biaya oleh-oleh dan shopping-shopping yang lainnya. Nah untuk kurs sendiri itu kemarin aku satu won itu 13 rupiah. Jadi kalau misalnya kalian berencana untuk pergi tahun depan atau akhir tahun ini, ya kalian lihat lagi kursnya dan bisa kalian kalikan sendiri berapa biaya yang perlu kalian keluarkan. Nah mungkin segitu dulu yang bisa aku kasih tahu ke kalian soal pengalaman aku ke Korea kemarin. Berapa biaya-biayanya kurang lebih seperti itu. Itu berdasarkan tempat-tempat yang aku datangin, yang aku keluarin biayanya 12 jutaan tadi. Ya cukup menguras dompet sebenarnya dan butuh waktu panjang untuk menabungnya. Semoga ini bisa jadi referensi kalian yang mau liburan atau berencana ke Korea nanti. Aku saranin ini harus dipersiapkan secara matang, karena nggak enak kalau ketika kalian pergi liburan malah kurang, lebih baik kayaknya ya. Nah buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kalian yang mau liburan ke Korea dan penasaran tentang biaya ke Korea itu berapa. Boleh kalian share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga share pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk bikin konten-konten menariknya tentang Korea pastinya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian senang dan kalian menikmati hari-hari kalian dengan bahagia ya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.